Saya. Baik, Pak. Oke, kalau kamu nggak ada, ini ada beberapa topik yang lain ya. Contohnya, tadi kita sudah mulai dengan virus ya, Omicron, kemudian Ballon d'Or dari Messi. Yang ketiga, ini ada soal Menteri Luhut dan Menteri Erik yang punya perusahaan PCR. Ya. Ide beritanya kamu pikirkan ya. Kemudian ada mobil melawan arus ya di jalan tol. Nah, apa yang bisa kamu tangkap dari situ ide beritanya, misalnya. Kemudian PPKM Jakarta menjadi level 2 lagi. Ini tapi kamu paham nggak ya ini ya? Ini tadi kita membahas satu-satu, berarti sekarang udah jam 9 ya. Oke, kita ini aja dulu. Ini Menteri Luhut dan Menteri Erik punya perusahaan PCR. Apa kira-kira ide berita yang bisa muncul dari sini? Misalnya ya, kita ini. Kalau ada berita kita baca Menteri Luhut dan Menteri Erik punya perusahaan PCR. Yang terbayang sama kita, ini melanggar etik enggak ya? Masa orang yang bikin kebijakan dia yang punya perusahaannya, itu kan tuh ada konflik interest ya pada diri dia. Terus apakah melanggar hukum ya? Apakah boleh seorang pejabat itu mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang kebijakan? Jadi apakah melanggar etik, melanggar hukum ya? Atau melanggar hukum saja tapi tidak melanggar etik, atau melanggar etik saja tapi tidak melanggar hukum? Apa ini termasuk memperkaya diri sendiri ya? So, Luhut udah bilang bahwa dia tidak mengambil keuntungan dari perusahaan ini. Terus dia bilang dia hanya membantu masyarakat membuat perusahaan PCR ini agar gampang. So, waktu itu cuma baru ada satu perusahaan setelah mereka masuk, dan banyak juga yang lain-lain masuk ke sini, sehingga laboratorium PCR itu bisa banyak. Mungkin sekarang hampir di semua provinsi ada, jadi lebih mudah gitu. Nah, apa news value-nya di sini? Pertama adalah ini baru. Yang kedua, konflik kepentingan setidaknya ya. Atau ini adalah magnitud ya, magnitudnya gede ya. Kemudian ini juga karena magnitudnya gede mungkin ekstrim ya. Siapa lagi kira-kira yang kebayang sama kamu bahwa ini value-nya pada sini? Ini melibatkan tokoh, jabat ya. Apalagi menurut kamu? Belum ada ide? Proximity, kedekatan, Pak. Oh iya, ini kedekatan ya. Nah, soal tol ini apa yang kebayang sama kamu? Mercy melawan arus dalam tol.
Kenapa bisa terjadi? Terus siapa supirnya gitu, Pak? Kalau siapa supir kan sudah diumumkan ya. Iya, udah diumumkan. Oh, maksud kamu barangkali gini maksud kamu, apakah supirnya itu mabuk gitu ya? Iya, Pak, tapi kayak udah ketahuan gitu soalnya supirnya udah tua terus demensia, dia mengidap demensia. Ya. Jadi kamu bisa tanya lagi seperti apa kadarnya ya dan lain-lain Iya, ya. Pak. Kalau bagaimana kronologi kecelakaannya, Pak? Oh, iya, boleh ya kronologi kecelakaan. Value-nya apa ini? Mungkin aktualitas. Well, pasti ya, karena baru terjadi ya. Iya. Terus? Terus ada dampak, Pak. Dampak. Oke. Kemudian ada kemanusiaan, maksudnya itu apakah ada korban gitu kalau human interest ya, kemanusiaan. Terus? Ekstrim karena mobil Mercy termasuk nggak sih, Pak? Itu brand ya, berarti dia terkenal ya. Berarti tren ya, Pak? Brand terkenal. Oh, iya. Kalau tren itu cenderungannya naik. Kalau brand terkenal ini sejajar dengan tokoh sebenarnya. Cuma kan dia bukan orang ya. Mercy itu kan nama barang ya, merek barang. Lalu pengaruh termasuk nggak, Pak? Pengaruh itu apa? Pengaruhnya kan ini mobil Mercy ya, banyak orang yang kayak menggilai Mercy, nanti pengaruhnya itu terdampak ke penjualan Mercy-nya tuh berpengaruh nggak? Ya, itu angle kali ya. Tapi Iya, kalau Pak. value-nya ini brandnya ya. Gitu. Pengaruh bisa. Bagaimana pengaruh terhadap penjualan gitu ya. Semua hal yang melanggar hukum itu menarik ya. Oke, kamu bisa teruskan yang bawah. Kemudian nih angle-nya kamu bisa pikirkan lagi. Terus PPKM ini topik baru ya. PPKM Jakarta menjadi level 2 lagi. Nah, apa ide dari sini yang kamu bikin? Kemudian news value-nya apa? Gitu. Dan ininya apa? Kamu lanjutkan aja ini di rumah ya. Ini kamu bikin setidaknya 3 contoh ya. 3 contoh yang baru, kamu bikin tabel seperti gini. Atau tidak tabel juga nggak apa-apa, terserah kamu aja ya. Yang penting ada unsur begini. Ini adalah bahannya dari mana ya. Kamu bikin begini, kemudian bahan beritanya dari mana, terus 3 minggu depan kita bahas satu-satu. Ini lebih enak kita membahas contohnya langsung. Oke? Ada pertanyaan lagi? Pak, nanti kalau sepertinya dibikin kolom, boleh ditambahin kolom bahan beritanya nggak, Pak? Bisa, boleh dong kayak gini. Di tempat kamu kan belum ada tuh ya? Iya. Kamu boleh bikin kolom, boleh bikin ke bawah. Suka-suka, yang penting kita mengerti. Lalu untuk yang ini Pak gimana Pak? Yang varian baru virus, terus sama PPKM Jakarta menjadi level 2 itu kita lanjutkan lagi apa bagaimana Pak? Ya buat latihan boleh, cuma nanti buat PR yang kamu bikin itu jangan disinggung lagi, kan kita udah bahas bareng-bareng. Kamu cari yang, kan ini nanti seminggu depan banyak hal yang terjadi ya. Ini kamu kumpulkan aja di Minggu, kamu taruh di Google Drive ya. Tapi kamu filenya, kamu mulai dengan PB3A gitu ya. Supaya saya gampang sortnya ya. PB3A gitu ya, baru nama file yang lain atau nama kamu atau apa gitu. Supaya tidak tumpang tindih dengan file-file yang lain.
Hari Minggu kamu masukkan, dalam seminggu ini apa yang terjadi, kamu ambil contoh itu. Tentu saja harus ada aktualnya ya. Baik Pak. Pak, nanti boleh minta yang ini nggak Pak? File yang ini soalnya yang di sana agak berbeda Pak, yang di e-learning. Oh iya berbeda memang. Nah ya saya taruh ini di apa namanya di grup ya. Iya Pak. Oke. Kamu ada masalah dengan absen? Oh ya ada Saya pertanyaan lagi nggak? Atau Pak, yang bahan berita itu, yang barusan bahan berita itu maksudnya di situ isinya apa ya Pak? oh iya kamu isinya Nama bagaimana kamu menggali, mendapatkan bahan berita itu. Kalau observasi, kamu observasinya kemana? Kemudian kalau kamu wawancara, siapa yang kamu wawancarai gitu. Oh iya. Minimal berapa berita Pak? Oh, Tiga. yang kita bikin itu 3 ya, minimal 3. Kamu boleh bikin lebih tentunya. Oke. Minimal 3 aja, 3 ide. Pak maaf Pak, tadi yang observasi itu menggali itu bahan beritanya ya? Maksudnya kita nggak mencantumkan nama berita, nama medianya gitu? Enggak, kalau itu kan nama media itu dari ide. Kalau misalnya kamu apa namanya, kamu observasi, kamu cantumkan tempat, nama tempat yang akan kamu kunjungi itu apa gitu. Misal kalau soal sekolah ya, kamu cantumkan sekolahnya, kamu observasi ke sekolah sana gitu, sekolah sini gitu. Ke sekolah, nama tempatnya. Kemudian wawancaranya dengan siapa, guru, dengan orang tua murid, dan komite sekolah gitu dan lain-lain. Oh iya Pak, baik Pak. Jadi kita menggali sendiri bahan beritanya bukan dari internet ya Pak? Oh bukan, dari internet itu kamu hanya mencari idenya aja. Idenya aja kamu dapat dari internet, dari membaca berita, tapi observasinya harus di tempat lain. Begitu. Pak, mau tanya lagi. Oke. Untuk cakupan ide beritanya nanti apakah nasional atau boleh wilayah? Atau maksudnya itu yang dekat-dekat aja gitu Pak, boleh? Oh boleh. Kamu boleh yang dekat-dekat aja, tetangga kamu, di kota kamu, kelurahan kamu, kecamatan kamu, boleh nasional, boleh kota, boleh internasional. Baik Pak. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Sebentar Pak, saya masih bingung. Ide beritanya kan ngambil dari internet ya Pak. Jadi berita-berita yang ada di internet kita gali lagi gitu di daerah kita gitu ya. Oh bebas. Jadi gini, kamu bisa mengambil ide beritanya dari internet. 1. Kedua, kamu bisa mengambil ide beritanya dari tetangga kamu dan lingkungan kamu. Gitu. Nah, kamu bisa mengambil dari mana saja. Nah, yang kamu kembangkan bisa juga kalau dari internet, tidak mesti dari lingkungan kita. Misalnya, kalau misalnya tentang Messi ya, kalau Messi dapat Ballon d'Or, itu kan dia tidak apa namanya, kamu nggak bisa mencari beritanya di lingkungan kamu kan, pasti nyarinya di ini lagi di internet. Atau bisa juga kamu mencari lingkungan kamu bagaimana komentar misalnya pemain bola top di Indonesia, atau siapa yang gemar, pejabat yang gemar sepak bola misalnya kan. Misalkan aja nih ekstrim, saya nggak tahu apakah misalnya Pak Jokowi senang Messi atau enggak gitu kan. Nah, kamu wawancara dia. Kamu tulis aja, kamu kan nggak mesti wawancara dalam hal ini, kamu cuma bikin pengadaan dan beritanya dapatnya dari mana gitu. Begitu. Pak kan kemarin kan di saya kan lagi rame ya itu sampai masuk berita media juga, media kayak TV One gitu dan lain sebagainya, terutama di Radar Banten. Kemarin kan ada kasus korupsi ya di daerah saya, kebetulan desanya beda desa doang dengan saya di Cilelet ya Pak. Nah itu kepala desanya kan kena korupsi ya. Itu saya boleh minta tanggapan masyarakat sana nggak Pak? Boleh, boleh. Boleh, itu bagus malah.
Itu kan orang yang dikenal, berarti proximity-nya bagi dia besar itu. Nilai beritanya tinggi bagi dia karena Iya, proximity. Kak. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Yap. Oke. Apakah ada yang masalah dengan absen? Kalau nggak ada, kita cukupkan kuliahnya sampai sini. Terima kasih banyak.